Salam sehat Ibu Bapak Guru yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata Merdeka Belajar, yaitu dari saya Nurjani Sinaga, mengajar di SMP Negeri 54 Batu. Apa itu kurikulum merdeka? Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini para pelajar, baik siswa ataupun mahasiswa dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau disebut dengan Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim, sebagai bentuk dari tindak evaluasi perbaikan kurikulum 2013. Perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Sebelum membahas perbedaan kurikulum di tingkat SD, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Merdeka Belajar di tingkat PAUD atau TK maknanya adalah merdeka untuk bermain. Dengan begitu, penerapan kurikulum merdeka di tingkat PAUD atau TK adalah dengan mengajak anak bermain sambil belajar. Tidak terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Sementara itu di SD ada beberapa perbedaan dalam hal mata pelajaran pada penerapan kurikulum merdeka. Antaranya ada mapel IPA dan IPS digabung menjadi IPAS. Nah, bahasa Inggris sebelumnya merupakan mapel muatan lokal. Nah, saat ini itu adalah mapel pilihan. Nah, untuk tingkat SMP hampir sama dengan SD. Paduan kurikulum Merdeka Belajar di tingkat SMP juga mengubah status beberapa mapel, yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, menjadi mata pelajaran wajib, yaitu kurikulum sebelumnya mapel ini sebagai pilihan. Di tingkat SMA, ini disinggung di awal penggunaan kurikulum merdeka, yaitu dibedakan peminatan seperti IPA, IPS maupun bahasa. Di tingkat SMK, model pembelajaran ini dibuat menjadi lebih sederhana atau 70% mapel kejuruan, 30% mapel umum. Selain itu, masa akhir pendidikannya telah para siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu esai ilmiah, sebagaimana para mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saat akan lulus studi. Hal ini demi mengasah kemampuan para siswa untuk dapat berpikir kritis, ilmiah, dan analisis. Di tingkat PT, kurikulum Merdeka Belajar perguruan tinggi terwujud dalam program Kampus Merdeka. Pelaksanaannya pun memiliki beberapa perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Nah, dalam setiap penerapan kebijakan tentu ada kelebihan dan kekurangan senantiasa mengiringi. Demikian juga kurikulum merdeka pada tingkat satuan pendidikan. Kelebihannya yang paling mencolok adanya proyek tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik secara interaktif dan kolaborasi. Bagaimana mereka mengeksplorasi diri mereka sesuai perkembangan zaman. Meskipun begitu, penerapan kurikulum merdeka tak terlepas dari berbagai kekurangan, yaitu perlunya perbaikan sumber daya manusia, guru-guru sendiri untuk melakukan kurikulum ini. Nah, kurikulum merdeka diciptakan ada 3 unggulannya loh. Mendasar yaitu murid, guru, dan sekolah. Kurikulum merdeka tidak lagi menyertakan KKM. Nah, hal ini berarti guru dan murid tidak lagi terbelenggu pada nilai agar bisa mencapai KKM. Sebagai gantinya, guru diberikan keleluasan dalam menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran pada peserta didik. Melalui konsep ini, Ibu Bapak Guru, kurikulum merdeka diciptakan dengan 3 unggulan mendasar, yaitu tadi murid, guru, dan sekolah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Materi yang diajarkan lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum merdeka akan fokus kepada materi yang esensial. Pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan fasenya, yaitu fase A untuk siswa SD kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C untuk siswa kelas 5 dan 6, sedangkan fase C untuk siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk fase E untuk siswa jenjang atas dan fase E. Nah, dengan demikian peserta didik akan mendapatkan ibu dan bapak guru akan lebih mudah saat lulus anak-anak sekolah, seperti
seperti bekerja dalam kelompok, menghasilkan karya, poin penting dari kurikulum Merdeka. Melalui berbasis pengalaman, peserta didik lebih mudah memahami suatu konsep pelajaran, sehingga sangat berguna untuk skill mereka masa depan. Kurikulum ini bermanfaat untuk pendidikan karakter murid yang akan dibangun, mengerjakan proyek-proyek bersama teman-teman dan guru. Nah, demikian Ibu dan Bapak Guru untuk Merdeka Mengajar, bagaimana anak-anak mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih. Salam Ibu dan Bapak Guru.